gitu. Tujuan diberikan tambahan kuota ini untuk seluruh Indonesia ini adalah dalam rangka meminimalisir backlog atau akreditasi yang tertunda bagi sekolah-sekolah madrasah, terutama sekolah-sekolah madrasah yang nilainya masih C gitu ya, masih B. Nah, itu kita coba angkat, siapa tahu pada kesempatan kali ini bisa meningkat nilainya sehingga membawa dampak positif bagi sekolah, bagi Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah insya Allah mulai besok Bapak Ibu kami minta bantuannya untuk bertugas mulai dengan asesmen kecukupan. Kemudian akan dilanjut dengan visitasi mulai tanggal 18 September. Setelah Bapak Ibu melakukan asesmen kecukupan, nanti kami di Ban SM akan melakukan rapat pleno penetapan sekolah mana yang dinyatakan layak untuk divisitasi lebih lanjut. Itu terkait dengan pelaksanaan. Kemudian nanti sesi 1 sampai dengan 5. Jadi sesi 1 itu kita mulai 18-19, sesi 2 21-22, sesi 3 25-26. Nah, sesi 4 ini ada kalender yang satu merahnya di 27, yang satu lagi merahnya di 28. Tapi saya ngelihat kalender yang sesuai dengan saya yakini bahwa kebenarannya adalah di 27 sehingga di 28 sehingga jadwal yang sesi kelima itu sesi keempat 27 dan 29. Tapi nanti kita lihat di dalam pelaksanaannya kalau ternyata di DKI ditetapkan liburnya tanggal 27 ya kita 28 dan 29. Nah, kemudian sesi kelima di tanggal 2 sampai 3 Oktober. Setelah itu istirahat 1 minggu. 1 minggu ini untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk membuat laporan, ya, sehingga tidak numpuk di belakang. Ya. Nah, nanti baru mulai lagi pada tanggal 9 sampai dengan terakhir nanti 31 Oktober. Nah, itu barangkali yang terkait dengan jadwal visitasi. Kemudian, mohon maaf, surat yang tadi sudah di-share oleh Ibu Sekretaris, kami tarik dulu karena ada beberapa perubahan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa kita share lagi atau paling telat besok pagi gitu. Karena perubahan itu tidak sekedar pada surat gitu, tetapi juga pada sispena yang kita laporkan ke pusat sehingga muncul data-data sekolah di sispena Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf kalau terjadi perubahan. Insya Allah jadwalnya tidak, perubahannya hanya pada posisi penempatan tugas dari Bapak dan Ibu. Kemudian mohon izin Bapak dan Ibu, terutama teman-teman anggota, saya mau laporkan hasil pertemuan dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang selama 1 minggu dan besok masih 1 hari, masih ketemu dengan kami. Tadi sudah disampaikan beberapa evaluasi. Antara lain, Itjen ini melakukan evaluasi terhadap 2 hal. Yang pertama masalah keuangan, pertanggungjawaban keuangan, dan yang kedua masalah kinerja. Nah, kalau masalah keuangan, insya Allah dikatakan baik, gitu ya. Tetapi di kinerja, gitu, karena Itjen ini ternyata juga melakukan investigasi ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran yang kemarin sudah divisitasi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada asesor yang dihubungi ya. Ada Bapak Ibu yang dihubungi Itjen enggak?
Nggak ada, Pak. Ya ada, alhamdulillah ya. Jadi saya bisa sampaikan apa temuan-temuan di lapangan setelah mereka melakukan kunjungan juga ke sekolah dan juga investigasi. Yang pertama, hasil inputan Bapak dan Ibu, jawaban yang ada di Sispena itu, ditemukan ada beberapa yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini menjadi perhatian kita. Kondisi lapangannya kayak apa, yang tertulis di inputan itu kayak apa. Itu ada, ketemu seperti itu. Ini jadi Irjen tidak kemudian mengejas bahwa ini salah, tetapi memberikan masukan, evaluasi supaya kinerja kita berikutnya lebih baik. Intinya di situ. Kemudian, nah ini mayoritas ditemukan asesor tidak menginput hasil wawancara ke Sispena. Nah ini saya nggak tahu persisnya teman seperti ini catatan saya ini. Sehingga ada kesimpulan yang dipertanyakan oleh Ijen, oleh auditor tadi seperti itu. Itu terkait dengan pengisian hasil penilaian atau telah dokumen, kemudian observasi dan wawancara. Jadi temuannya yang telah dokumen dicatat gitu ya, ditulis di situ, tapi pas wawancaranya tidak muncul di dalam kesimpulan gitu. Nah, ini hasil temuannya. Kemudian nah ini Bapak dan Ibu, temuannya juga ini setelah nanya ke sekolah-sekolah, masih ditemukan asesor di dalam melakukan tugas, ini membagi tugas. Berbagi tugas maksudnya kayak butir ini dikerjakan dibagi-bagi gitu. Wawancara dibagi-bagi gitu. Nah, tadi sarannya adalah karena sesuai dengan pos, masing-masing asesor adalah memiliki independen. Ya. Jadi tidak boleh berbagi. Ini masih ada temuannya seperti itu. Kemudian harapannya adalah masing-masing mengerjakan hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi misalnya siswa juga diwawancara oleh dua asesor, tapi dengan posisi waktu dan tempat yang terpisah gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian dari sisi administrasi. Dari sisi administrasi kami sudah membuat surat tugas untuk pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu. Kami pun juga sudah meminta izin kepada Dinas Pendidikan, kepada Kemenak. Sayangnya tidak diterbitkan tuh izin dari Kemenak dan Dinas Pendidikan gitu. Artinya surat kami yang ke Dinas dan ke Kemenak itu belum ada jawabannya. Jadi mengizinkan atau menugaskan juga. Kenapa yang dari Kemenak dan Dinas Pendidikan ini terutama yang masih aktif ya, yang menjadi ASN yang masih aktif, karena ada jam kerja di posisi ASN juga yang perlu dibuktikan bahwa memang melaksanakan tugas juga diizinkan oleh atasan. Jadi seperti saat kita melakukan PPDA itu, ada surat izin dari atasan. Nah, mudah-mudahan besok saya akan ingatkan lagi ke Dinas Pendidikan maupun ke Kemenak untuk bisa menerbitkan. Karena saat kita diinvestigasi lagi, itu ditanyakan gitu. Jadi temuan yang tadi diperiksa, yang seminggu ini diperiksa adalah kegiatan kita di tahun 2022. Nah, sehingga 2023 supaya tidak muncul lagi, ini mudah-mudahan nanti
Dinas Pendidikan maupun Kemenak bisa menerbitkan surat izin para asesor setelah kita berikan kepada para pejabat yang ada di sana. Itu barangkali, sekali lagi saya mohon, saya minta bantuan Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bapak Ibu yang juga dalam kesempatan yang sama melaksanakan tugas-tugas yang bersamaan. Terima kasih yang sudah memberikan informasi Japri, baik ke saya langsung maupun ke Ibu Sekretaris. Dan insya Allah kami kondisikan sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lebih utama, termasuk pelaksanaan atau penjadwalan sekolah yang akan divisitasi. Ini kami juga memperhatikan pelaksanaan asesmen nasional, gitu ya, karena SD itu di ujung, maka SD kita dahulukan di awal-awal, gitu, sehingga tidak mengganggu sekolah di dalam melaksanakan asesmen nasional. Nah, kemudian ada juga beberapa sekolah yang rencana mau diregrup, itu tidak dilakukan visitasi. Kemudian sekolah yang direhab, ya, yang direhab, ini terima kasih informasi ada dari Dinas Pendidikan melalui Mas Ade, sehingga kita bisa tahu supaya tidak mengganggu proses kegiatan visitasi dan sekolah juga merasa nyaman. Termasuk teman-teman yang dari BPMP, luar biasa ini, super sibuk, dari hotel ke hotel, tidak berhenti itu Bu Heni dan teman-teman. Bu Yosi ini hari ini kayaknya di hotel ini, kalau ngelihat backgroundnya. Iya, Itu ini Bapak barengan dan sama Ibu. Bu Hedi ini. Oh, barengan Bu Heni, pantesan senyum-senyum Bu Heni. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf karena kita diharapkan tanggal minggu kedua November itu semuanya sudah tuntas, sudah dilakukan validasi, sudah dilakukan verbal, sehingga setelah itu nanti ada pengumuman, ya, pengumuman dari pusat. Nah, di kami di Ban SM rencananya juga besok tanggal 16-17 ya Bu Yosi ya. Iya, betul. 16-17 itu akan mengadakan verbal dan penyusunan rekomendasi bersama Ban Pusat. Jadi juga biasa seperti yang sudah-sudah, saat nanti verbal kalau ada yang Bapak Ibu dihubungi, dimintain informasi, biasanya saya telepon dan langsung di loudspeaker didengerin rame-rame supaya clear gitu ya, yang udah pasti walaupun tidak semua gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kita. Yang terakhir, penyusunan rekomendasi. Nah, penyusunan rekomendasi ini lagi-lagi mohon untuk menjadi perhatian karena ini juga masuk di Sispena masing-masing sekolah bisa melihat gitu ya. Jadi rekomendasi yang bisa direalisasikan itu apa gitu. Tentunya setelah melakukan cross cutting ya. Kembali Bapak Ibu mohon melakukan review, membaca-baca lagi kalau ada yang perlu disegarkan gitu, silakan. Termasuk instrumen ya, instrumen. Kalau ini dibaca-baca lagi gitu. Walaupun sudah hafal berulang tapi akan lebih baik kalau dibaca-baca lagi. Kemudian nanti di 2024 ini pernah sudah disonding dan pernah juga disampaikan oleh Pak Yusro. Insya Allah nanti Ban SM dan Ban PAUD PNF akan bergabung gitu. Dan saat ini di pusat sedang berproses mereview atau ngecek kembali instrumen ya. Mudah-mudahan sih instrumen untuk sekolah madrasah tidak
banyak perubahan karena ada PAUD, kemudian ada PNF, ya, kesetaraan dan lain-lain itu masuk semua jadi satu menjadi Permendikbudristek yang baru, sehingga nanti Permendikbudristek yang terkait dengan instrumen yang hari ini kita gunakan nomor 209 kemudian akan direvisi. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak ada tanya jawab. Ini sekedar informasi supaya sambil melihat alhamdulillah 83 partisipan, berarti semuanya sehat walafiat dan siap untuk Alhamdulillah. Amin. melaksanakan tugas sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fakih. Demikian tadi Bapak Ibu arahan sekaligus informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Pak Fakih terkait dengan pelaksanaan akreditasi tahap 3 yang akan segera kita lakukan ya Bapak Ibu. Ini mohon izin, apakah dibuka sesi tanya jawab nih Pak Fakih? Soalnya ini sudah ada 2 asesor ini yang melambaikan tangan ya. Monggo, silakan. Silakan. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita silakan kepada Pak Lelono Broto. Monggo Pak. Apa sih panggilannya Broto ya Pak Broto? Silakan. Izin Pak, karena ini sehubungan dengan seperti yang tadi kata. Suaranya kok kecil ya Pak? Oh, mohon maaf. Seperti yang tadi Bapak mengenai masalah surat tugas gitu ya Bu ya Pak ya. Karena kami yang di Kementerian Agama, dari Kementerian Agama itu ada pengawas-pengawas yang mungkin juga kalau memang ada surat tugas dari, dalam arti ada komunikasi antara BAN dengan Kanwil, kemudian Kanwil diteruskan ke Kemenak Kota Madya, itu mungkin lebih bagus gitu loh Pak. Mungkin kalau boleh saya usul, kalau bisa untuk penugasan dalam arti bahwa bukan hanya di Kanwil, tetapi karena kami di Kemenak Kota Madya, mungkin sampai ke Kota Madya gitu Pak. Terima kasih itu Pak usulan kami Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Baik Pak Broto, terima baik, kasih. Terima kasih Pak. Saya langsung tanggapi ya Bu Messi ya. Ya, monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Broto, Bapak dan Ibu. Sebenarnya secara hierarki kelembagaan, BAN SM itu bersuratnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Pak gitu. Nah kemudian beliau-beliau yang itu baru mendistribusikan disposisinya ke sana. Karena kalau kami langsung kalau di dinas ke Sudin atau ke Kanwil Kota, ini juga kita malah disalahkan gitu, ya. Sehingga nanti barangkali saya akan tegaskan lagi melalui Pak Kabid Penmat, ya, atau Pak Anang gitu. Nanti saya mau ingatkan Pak, mohon diterbitkan surat berdasarkan temuan dari Itjen gitu. Jadi bukan semata-mata kepentingan kita saja gitu ya. Sebenarnya kalau melaksanakan tugas dengan surat tugas itu sebenarnya sudah cukup gitu. Karena kami sudah memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan maupun Kemenak gitu. Tetapi Itjen menyarankan demikian gitu. Nah, nanti saya akan ingatkan. Terima kasih Pak Broto. Ini juga termasuk untuk yang Dinas Pendidikan. Begitu. Mungkin tembusannya kali Pak. Ya, Mungkin baik. tembusannya. Insya Allah nanti akan kami komunikasikan lagi Pak. Ya, nanti kita buat Pak ya. Ya, kami komunikasikan lagi kepada Dinas dan Kemenak ya Pak Fakih ya. Iya, karena persuratan itu kan ada tata persuratannya Pak gitu. Jadi itu yang kami lakukan supaya nanti kita tidak dianggap oh ini orang ngerti etika persuratan gitu kan. Gitu. Terima kasih Pak Broto, nanti kami akan lakukan juga
diskusi tidak hanya secara formal tapi secara informal untuk saya sampaikan melalui Pak Kabid atau Pak Anang ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Ya, Sama-sama Pak. baik Bapak Ibu. Lanjut, ini ada satu yang raise hand lagi. Ini Pak Ngadino. Monggo Pak Ngadino, silakan. Baik, baik. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Selamat Ngadino. malam. Terkait dengan jadwal yang sudah diedarkan yang mungkin nanti mau ada revisi, itu untuk SD Pak ada berbenturan nanti pengawas-pengawas yang masih aktif untuk bertugas melaksanakan tugas monitoring dari dinas. Gelombang 1 itu nanti berbenturan dengan sesi 10 kalau tidak salah. Itu tanggal 23, 24. Kemudian gelombang 2, 25, 26 berarti itu di sesi 11 kalau tidak salah. Jadi nanti misalnya kami Jakarta Timur itu akan pakai di sesi 1, gelombang 1, 23, 24. Nah, kalau pada tanggal seperti itu kami harus visitasi, rasanya kurang enak karena seperti misalnya saya satu kecamatan hanya sendiri gitu ya. Kalau saya pergi mungkin kurang itu. Apakah nanti kami bisa misalnya janjian dengan satuan pendidikan untuk menggeser misalnya, atau gimana teknisnya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngadino atas pertanyaannya. Monggo Pak Paki, silakan. Baik, terima kasih Pak Ngadino, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya semisal Pak Ngadino ya, ada tugas monitoring, coba japri ke kami, ke saya atau ke Bu Sekretaris. Tanggal sekian-sekian ini ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, nanti kami akan atur, Pak. Kami akan atur. Nah, kalau nanti digeser gitu ya, digeser, saya khawatir saat geser Bapak ada tugas lagi di hari berikutnya. Jadi lebih baik kita ini, kalaupun harus bisa digeser, kita geser di paling ujung yang sudah selesai apa itu kegiatan ANBK gitu ya, di tanggal Setelah 26 Pak. ya setelah 26 Oktober tanggal Itu gelombang 1, 23, 24, ya, artinya gelombang 2, 25, 26 Pak. di akhir Oktober itu kan tidak banyak yang divisit itu. Ada 25 dan ada satu yang minta digeser, tadi sudah mengajukan permohonan binaannya Pak Saari. Nanti Pak Saari bisa sampaikan, kita fasilitasi, kita akan geser sesuai dengan jadwal yang lain karena sekolah tersebut punya kegiatan ya sampai akhir bulan. Ya. Begitu Pak, karena nanti itu kemungkinan nanti gini karena aja, karena kemungkinan nanti kalau bercerita begini Pak, takut lupa Pak. Jadi Bapak WA ke saya tanggal-tanggal mana, tanggal-tanggal krusial yang tidak bisa dilakukan. Termasuk Bapak dan Ibu yang lain demikian, kalau ada tanggal-tanggal krusial, di Japri saja. Terima kasih sudah beberapa asesor yang sudah Japri ya. Ada Pak Ujang, Pak Joko, Pak Sarijan, ada Bu Nurul, ya, ada Bu Artati, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah nanti kita coba kondisikan dan sesuaikan dengan yang kegiatan yang ada. Bu Pri, karena mau ke Surabaya itu Bu Pri ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Kemarin dari Pekanbaru, besok mau ke Surabaya Ya. gitu. Joko mau umroh. Iya Pak. Terus mau umroh ya, Pak Joko mau umroh, kita doakan mudah-mudahan umrohnya Pak Joko lancar gitu ya. Amin, amin. Amin. Amin, Pak Begitu Paki. Bu Sekretaris yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Baik, Pak Fakih. Bagaimana Pak Ngadino? Sudah cukup jelas ya Pak ya? Baik, Bapak Ibu. Oh, ini ada Bu Magdalena. Mau bertanya ya Bu ya? Monggo silakan Bu. Mungkin mau ini saja Bu Yosi. Terima kasih Bu Yosi. Terima kasih Pak Paki. Saya menyambung Pak Ngadino. Barusan saya share ke Pak Paki jadwal untuk ANBK SD. Nah, itu kemungkinan kami pengawas SD rata-rata akan bertugas. Dan memang pengawas SD saat ini minim banget ini di setiap kecamatannya, luar biasa ya Pak Ngadino. Jadi ya mungkin itu. Tapi saya udah share ya Pak Paki. Iya Bu. Ya baik, terima kasih, itu aja Pak Bu Yosi. Iya. Ya, baik, makasih ya Bu Magdalena ya.
mungkin nanti kita coba revisi ya Pak Fakih ya terkait Ya, dengan jadi begini Bu jadwal Mat, menyesuaikan. Bu Mat dan Bapak dan Ibu yang lain, Ya, kalau soal jadwal asesmen nasional, kami juga sudah ya, meng-hire itu mulai dari SD, ah, SMP, SMA gitu, semuanya ya. udah ada gitu. Maka saat mengatur itu, oleh karena itu yang paling efektif misalnya Bu Mat nggak bisanya kapan, nah itu Japri aja langsung. Justru kan surat tugas belum ada Pak Fakih. Ini kan kadang-kadang surat tugas dinas tiba-tiba berapa hari sebelumnya Pak Ngadino ya. Nah, jadi kami tuh sering banget itu dapat surat tugas tiba-tiba Pak. Tanpa diduga tahu-tahu besok harus begini. Ya mau nggak mau karena tugas utama ya jadi mau nggak mau Bukan, kita patuhin. maksud saya begini Bu, Ya Pak. yang Ibu sampaikan ke saya ini kan jadwal mulai dari tanggal 4 Agustus. Ya. Nah, yang krusial di tanggal-tanggal berapa yang Yang Ibu tanggal terakhir khawatirkan? yang pelaksanaan. Ya, Ya, yang Pak. Ibu khawatirkan saja di tanggal berapa nggak bisa bertugas. Ibu Japri khusus saja tanggalnya Oke. saja gitu ya. Ya, baik. Termasuk Terima Bapak Ibu kasih yang lain. Pak. Oke, Yo, lebih spesifik gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya. Jadi jika ada yang berhalangan ataupun mungkin ada tugas lainnya, nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu informasikan ke kami ya, supaya kami juga bisa mengatur jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sudah cukup jelas apa yang disampaikan Iya. oleh Bapak Ketua, Bapak Nur Fakih. Semoga nanti pelaksanaan akreditasi di tahap 3 ini dapat berjalan dengan baik, lancar. Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan ya Bapak Ibu ya. Untuk itu ini kayaknya memang saya sebetulnya nggak pengen ngasih pantun tapi kok nggak seru ya kayaknya kalau Nggak pantun. seru kalau Izin ya Bapak Ibu. Yosi pantun. Kasih pantun. Iya nih. Tapi kok sepi-sepi aja gitu ya. Iya Izin ya kangen Bu Bapak Ibu ya. Yosi. Ya izin. Ya. Tapi cakepnya jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Bu Yosi, sebelum Ya kenapa? pantun, kemarin kan kita menugaskan atau diminta perwakilan asesor untuk mengikuti kegiatan di KPK ya. Ya betul. Oh belum sharing ya? Iya. Belum hasilnya. Ada Bu Remina ya. Bu Remina ngikut ya Bu Remina ya? Ya, ada Bu Remina, Pak Wawan. Ya. Pak Wawan, Ikut, ada Pak. Bu Nuraini ya? Enggak, Pak. Enggak, saya enggak. Oh, enggak Bu Agustina, Nuraini. Pak. Pak Oh, Bu Marna, Pak Agustina. Sumarna ya, Bu Agustina. Silakan, Bu silakan Agustina juga ya. kesempatan yang Monggo, baik silakan. ini memberikan diseminasi kepada kita ya. semua ya. Oke. Monggo silakan. Bu Remina boleh, Pak Wawan boleh, Bu Agustina boleh, silakan. Wawan aja Pak Wawan. Mana Pak Wawan? Yang senior lah, yang senior. Monggo, Pak Marno itu kan berangkat juga, saya lihat pakai rompinya keren. Iya, banget. jaket Bu lupa, Remina jaket. kayaknya sudah siap ini Pak Iya. Fakih. Ya. Bu Baik. Remina sudah siap. Remina. Monggo Bu Remina. Yang ibu-ibu diwakili Bu Remina, yang bapak-bapak diwakili Pak Sumarno. Silakan. Pak Ketua sama Bu Sis izin sebentar. Saya ingin konfirmasi dulu aja. Teman-teman yang berangkat. Bentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin konfirmasi aja. Ketika teman-teman ikut ke KPK itu ditugaskan atau atas nama atas nama asesor atau bukan Pak? Atau pribadi? Itu aja Pak saya. Hanya ingin konfirmasi aja gitu Pak. Terima kasih banyak. Sukses, sehat dan berkah. Amin ya Pak. Amin. Gitu Pak. Hanya ingin konfirmasi ya Pak. Baik. Jadi begini Prof. Ya. Ban SM DKI diminta mengirimkan 5 perwakilan asesor. Oke. Dan alhamdulillah yang waktunya longgar, ketemunya yang sudah berangkat kemarin itu. Baik, terima kasih itu. Pak. Clear Pak, itu clear Pak. Ya. Karena saya sebagai anggota BAN tidak mengerti Pak, jadi agak aneh rasanya gitu. Maka saya berikan selamat nanti kepada yang ditugaskan, mudah-mudahan amanah yang diberikan tugas oleh Pak Ketua dan Bu Sekretaris. Mohon maaf semuanya benar-benar berkah dan membawa nama baik kita semua. Jadi amin ya Pak. Amin. Mintanya itu dadakan. Jadi nggak udah Pak, cukup saya hanya konfirmasi Pak, jangan sampai nanti saya tanya Pak gitu Pak. Yang jelas ya clear Pak, bahwa teman-teman itu membawa nama baik asesor itu saya sudah gembira Pak. Terkait dengan kita keterbatasan komunikasi nggak masalah, yang penting saya bangga kalau ada teman-teman itu ditugaskan atau diberi amanah dari BAN SM untuk menjadi
perwakilan itu udah bagi saya udah cukup Pak. Terkait kita koordinasinya tidak bagus itu apa tuh kurang lengkap karena kondisi kita. Tapi bangga betul teman-teman di kesempatan mewakili itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Jadi, Remina, ya, silakan. lagi-lagi sebelum Bapak Ibu juga menyampaikan, surat tugas dari Ban SM waktu itu juga sudah di-share di grup asesor dan insya Allah sudah sempat dibaca bersama. Silakan Bu Remina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Memang pada saat tanggal berapa saya lupa itu, kami ada berapa orang dari perwakilan asesor dari Ban SM mengikuti kegiatan di KPK dengan judul Pendidikan Anti Korupsi, ya. Sementara peserta yang hadir pada saat itu kebanyakan dari LAN, Ban Dikti, Ban SM, dan Ban PAUD. Pada saat kami mengikuti kegiatan itu, intinya bahwa pendidikan anti korupsi nanti akan masuk ke dalam sekolah dan perguruan tinggi. Pelaksanaannya bagaimana kegiatan PAK atau pendidikan anti korupsi itu, mungkin di universitas bisa itu muncul satu mata kuliah, atau di sekolah-sekolah terintegrasi dengan MAPEL, di mana intinya bahwa pendidikan anti korupsi itu nanti akan diterapkan di sekolah-sekolah, baik di perguruan tinggi, baik pada lembaga-lembaga lain. Pada saat kami mengikuti kegiatan itu, kami disuruh menganalisis dari buku yang akan diterbitkan, mana yang sudah sesuai dan mana yang tidak sesuai. Di sana salah satu butirnya ada peran dari asesor, peran dari pengawas dalam rangka menggalang anti korupsi, ya. Tambahannya di Pak Wawan, tambahkan Pak Wawan, kita satu grup kan? Ya, Bunda, Insya Allah. Atau ada tambahan lain? Intinya Pak begitu Pak, kita disuruh menganalisis, memberikan masukan, buku nanti yang akan diterbitkan oleh KPK tentang PAK, dan kita pada saat itu sudah memberikan masukan. Kebetulan kita dibagi kelompok, kita satu kelompok dengan Pak Yusro dari Ban Nasional dengan Ban PAUD. Ya. Itu aja intinya Pak Paki. Atau teman-teman ada yang nambahin, Bu Agustina, yang lain? Baik, terima kasih. Pak Sumarno sekarang. Ya, silakan mungkin Bu Agustina mau menambahkan. Ya, baik, terima Pak kasih. Sumarno. Oh, monggo Ya. monggo Pak Sumarno. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua yang saya hormati, dan pengurus PAN. Kami kemarin terima kasih ditugasi untuk mewakili Ban SM di KPK. Ya, intinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Rewina, ini adalah kita diminta masukan, ya, diminta masukan apakah ada hal-hal yang belum terakomodir dalam rencana buku yang diterbitkan oleh KPK tentang pendidikan anti korupsi. Nah, diantaranya adalah kita ditugasi untuk ya kerja kelompok, mencari sesuatu yang hal yang belum masuk di dalam program anti korupsi itu. Kemudian ya kalau yang kita kenal kemarin jembatan keledainya Jumat bersepeda kakak ya Pak Pak Wawan. Kalau Pak Wawan kemarin Jupe mandi tangkar bedil. Yaitu karakter-karakter yang harus masuk dalam pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Walaupun pendidikan anti korupsi itu bukan menjadi suatu pelajaran tertentu, tapi dimasukkan dalam beberapa pelajaran begitu. Jadi intinya materinya itu masuk ke dalam mata pelajaran, tapi bukan mata pelajaran anti korupsi gitu. Ya, diantaranya jujur, peduli, mandiri,
disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, adil dan berani. Itu karakter-karakter yang harus ditanamkan kepada para pendidik, kepada anak didik nanti di sekolah-sekolah seperti itu. Jadi pada intinya diminta masukan dari kita, apa saja yang belum. Mungkin itu Pak dan teman-teman sekalian. Kalau mungkin agak luar biasa ya Pak Sumarno ya. Kegiatannya seru kayaknya kemarin ya. Seru Bu. Seru ya. Seru karena ada Lihat dari wajah-wajah cerianya. Karena jaketnya itu yang seru, bukan jaketnya itu Pak. loh. Yang ganteng itu kan. Tapi yang seru saya pas turun dari lantai 4, saya pikir saya mau sampai lantai bawah gitu. Begitu sampai dasar masuk ke itu tahanan KPK. Mau keluar nggak bisa karena harus pakai kartu gitu. Jadi saya bingung. Untung ada petugas yang di situ yang beri kartu ke saya sehingga bisa keluar gitu. Ruang tahanan KPK. Alhamdulillah ya, berkesempatan ya Pak ya. Iya. Ada pengalaman baru ya jadinya ya. Iya Bu. Makasih Pak Wakil. Iya, baik. Terima kasih Pak Sumarno, Bu Renina, Pak Wawan dan teman-teman semuanya. Baik, Bapak Ibu, bagaimana Pak Fakih? Apakah sudah cukup? Iya, alhamdulillah. Dapat jaket Pak Fakih. Ini jaketnya nih, anti korupsi. Waduh. Wes keren. Mantap. Kita generasi anti korupsi ya gitu. Saya malah ngiri Pak Marno. Pak Marno, nanti dicetak banyak itu seluruh anggota biar dapat gitu loh. Iya, betul Pak. Jadi saya kira saya disuruh ngikut terus ngajak perwakilan asesor. Ternyata Pak Ketua nggak usah katanya gitu. Asesor aja. Maka saya ya malam-malam langsung gerilya, siapa yang mewakili Kemenak, siapa yang mewakili Dinas Pendidikan, siapa yang mewakili unsur dosen, udahlah gerilya. Siapa unsur laki-laki, siapa unsur perempuan, ya mudah-mudahan seperti yang kemarin berangkat itu. Baik, begitu Bu Yasi. Terima kasih Bu Yasi. Iya, baik. Ya, baik Pak Fakih. Ya, alhamdulillah ya ada perwakilan dari BAN Provinsi DKI Jakarta dan tentunya ada hal-hal baru ya Bapak Ibu peroleh ya dari kegiatan tersebut ya, luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mewakili BAN DKI ya. Baik Bapak Ibu, seperti tadi saya janji ingin memberikan pantun ini ya. Izin dulu. Pinggir selokan terlihat batu. Batu dipungut, taruh di baju. Mari ciptakan pendidikan bermutu melalui akreditasi agar sekolah maju. Lagi. Rujak mangga pakai terasi. Jangan lupa ditambah gula. Selamat bertugas akreditasi. Semoga dilancarkan untuk semua. Baik Bapak Ibu, tentu tadi sebagai penutup dari rapat kita pada malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya, saran dan masukannya. Mudah-mudahan nanti kita akan coba merevisi ya terkait dengan jadwal, menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu juga. Mudah-mudahan pelaksanaan akreditasi tahap 3 ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses. Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman, izin live ya. Semuanya insya Allah nanti ya. Suratnya akan segera kami revisi. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Ketua. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak.